Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra habibihi fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma raqiya ila samawatil ula ila sidratil muntaha fadhahara limustawan sami'a fihi sharifal aqlami wa ra'a min ayati rabbihil kubra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil indari wal bushra wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim alladzina asyadallahu fil khafiqaini dzikra amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah, segenap majlis keluarga, alladzina sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Yang kami muliakan segenap jajaran asatid, segenap panitia pelaksana, alladzina sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Rekan-rekan santri yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Kasihnya tidak pernah pilih kasih, maha penyayang, sayangnya tidak pernah membedakan orang, dan maha pemuji kepada hambanya yang taat dengan hidayah dan inayah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan santri yang berbahagia, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah hayalan, impian, cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Maka dari itulah pada malam ini kami akan menyampaikan tentang hikmah Isra wal Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Sebagaimana yang kita maklum, Al-Quran bukanlah kitab bersejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu beda satu dengan lainnya. Istimewa untuk menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, dan lain sebagainya. Seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali untuk menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah mulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang pernah kita baca dalam surat ke-17 ayat 1 bagian kanan paling atas, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rekan-rekan santri yang berbahagia, mari kita dekati ayat ini berkalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayat ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah,
Dalam ilmu balaghah, ayat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafdzul jalalah, sehingga asal kalimatnya subhanallahilladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan, maha suci dari segala kelemahan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan sebagai pertanda bahwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa biasa, tetapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, sehingga Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Rekan-rekan santri yang berbahagia, apa hikmah daripada kalimat tasbih ini? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, mari kita simak bersama. Di dalam agama kita, ibadah kan macam-macam. Ada ibadah itu berat, modalnya pun juga berat. Seperti membangun MCK itu berat, perlu biaya besar, perlu visi, misi, dan visi. Ada modal, pasti ada model. Jangan harap ada model kalau tidak ada modal. Ini juga pakai modal ini. Itu juga pakai modal. Ada pula ibadah itu berat namun biayanya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, bukan nahan lapar atau hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri yang berat, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kalau sedang puasa nahan lapar sih tahan, tetapi kadang-kadang mata tidak tahan. Ada cewek lewat pura-pura nyanyi, hai, hai tayo, anak ngoreng nyolok tayo situ aja, tak ada sekendalah. Inilah ibadah yang ringan, ibadah yang berat, modalnya pun ringan. Lalu ada pula ibadah itu ringan, modalnya pun juga ringan, seperti kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Mendapat nikmat, alhamdulillah, ibadah. Mau belajar ngaji, juga ibadah. Ibadah dengan modal yang ringan, berupa ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini jenis ibadah yang ringan, modalnya pun juga ringan. Tidak punya wudu, baca istighfar, kira-kira boleh tidak? Tidak punya modal, mau membangun MCK, kira-kira jadi tidak MCK-nya? Intinya butuh modal. Modal itu penting, untuk perawatan juga penting, biar mukanya glowing. Cuman jangan sampai nasi kuring, nasi cekung, muanah glowing tapi aten ambung. Jangan sampai. Rekan-rekan santri yang berbahagia, selanjutnya kalimat Asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat Asra ini Saro Yasri, lalu dibentuk mazid dengan menambahkan hamzah di awalnya menjadi Asra Yusri Isra'an. Muntetia gae kau tu oning nasrabi bola berusaha daftar lagi ay. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Segera nampak dari ayatnya saudara, bahwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang aktif sebenarnya adalah Allah. Nabi pasif, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu saja karena dijalankan, beliau terima beres, namanya juga dijalankan. Maka tidak heran ketika beliau berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari sana naik ke langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai ke langit yang ketujuh. Dari sana naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di Barah Awas, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, dan menerima perintah solat. Kembali lagi ke Mekah, tidak lebih dari sepertiga malam. Kok bisa? Jelas bisa. Lafadznya Asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu saja karena beliau dijalankan, tinggal terima beres, namanya juga dijalankan. Contoh kecilnya begini, saya mau cerita. Saya
ke Surabaya membawa semut, oning semut. Dari Sampang berangkat jam 7 sampai ke Surabaya jam 9. Keperluan selesai jam 10, pulang lagi ke Sampang, jam 12 sudah nyampe ke Sampang lagi. Kemudian si semut itu saking bahagianya cerita sama temannya. Kemudian temannya dikumpul, ayo kumpul, ayo, saya punya cerita nih, corak seru deh. Kemudian si semut itu cerita, hai saudara-saudara semut, percayalah, baru saja saya pulang dari Surabaya. Temennya nanya, berangkat jam berapa Mut? Tadi jam 7. Kamu ini gila ya Mut. Masa perjalanan badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, perjalanan dari Sampang ke Surabaya, kembali lagi ke Sampang, tidak ditempuh kurang lebih dari 6 jam. Kamu ini harus ke balai minta obat kuning, obat biru, obat sekabinah, pola pas beres. Kemudian si semut tadi tetap tidak ya sudah, kalau tidak percaya nanya sama Google. Akhirnya nanya sama Google karena penasaran. Hai Google, iya semut, ada apa? Si Google tadi menjawab, si semut tadi bertanya lagi, apakah kamu percaya? Baru saja teman saya pulang dari Surabaya. Si Google tadi menjawab, iya semut, saya percaya. Loh kok bisa Mut? Kok bisa Google? Ya jelas bisa, karena dia tidak jalan sendiri, dia ikut orang membawa mobil. Nah, semua Google kok bisa tahu? Ya, jelas saya tahu. Karena mobilnya pakai GPS. Dia sempat kesasar ke kuburan. WK. Rekan-rekan santri yang berbahagia. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra wal Mi'raj ini, yang dipakai bukanlah logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulunya Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya, termasuk Abu Semut tadi, mikirnya pakai logika. Ya jelas dong, peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak bisa dicernahkan oleh logika. Andai saja orang sedikit mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Sudah paham tidak? Sudah iman tidak? Selanjutnya kalimat bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Di sini Allah menggunakan kata hamba. Kenapa kok harus hamba? Kok tidak langsung saja kepada Muhammad? Kan lebih enak, lebih jelas. Kata hamba di sini mempunyai 2 data. Yang jelas bukan data seluler ini. Data yang pertama, kata hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruh sekaligus. Sebab apa? Sebab jasad tanpa ruh namanya mayat, ruh tanpa jasad namanya gentayangan, juga apa? Absaab bisa. Oning absaab bi. Sebiasa agang goreng tedung garis absaab bisa. Ini data yang pertama. Data yang kedua, kata hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad oleh Allah betul-betul diakui sebagai hambanya. Makanya dipanggil hamba. Mungkin saudara nanya, kalau sekedar hamba, apakah kita ini bukan hamba? Ya jelas hamba. Cuman yang jadi masalah, hambanya diakui tidak oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Banyak orang di dunia ini mengatakan saya hamba Allah, tetapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, tidak sesuai antara ucapan dan pekerjaannya. Adapun Nabi sebelum dipanggil hamba dalam ayat ini, kita bisa baca dari sejarah tahun-tahun sebelumnya. Tahun kelabu, tahun duka cita, Amul Husni pada masa itu. Beliau ditinggal paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Sayyidah Khadijah. Meninggal 2 pelindung ini, semakin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, sampai diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil
beliau sebagai hambanya. Seolah-olah Allah mengatakan Muhammad itu betul-betul hambaku, tidak bergeser dari nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Kira-kira sudah jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, kenapa Nabi kok bisa lulus menghadapi semua itu? Ada yang tahu? Mari kita simak bersama. Tidak lain karena beliau pandai mengambil pelajaran dari masa lalu, pandai mengambil dari pelajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Seperti yang pernah kita baca dalam surat ke-11 ayat 120 bagian kiri halaman 235. Ini cetakan Cordoba, mungkin nanti bisa dicek. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Maka pandai-pandailah mengambil pelajaran dari masa lalu, jangan sampai membuang masa lalu. Pertanyaannya sekarang, kalau mantan dibuang apa disimpan? Dibuang apa disimpan? Dibuang. Saya pasrahkan waktunya pada kalian untuk mungkin dari saya lebih baiknya mantan itu jadi pelayan saat kita ada di pelaminan. Lalu apa tujuan Isra wal Mi'raj ini? Tujuannya hakikatnya hanya Allah yang tahu. Namun kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan ayat linuriyahu min ayatina. Jadi perjalanan Nabi yang ajaib itu dari berangkat sampai kembali tujuannya hanya satu, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan termasuk tanda kebesaran Allah adalah status santri. Kita sekarang jadi santri, besok atau lusa kita akan berhenti. Syukur-syukur kalau bisa membawa As-Sirajiyah Putri. Satu guru, satu akidah, satu tujuan untuk mencari ridho ilahi Rabbi. Jangankan sanubari, daerah B pun akan kami beri untuk membahagiakan As-Sirajiyah. Mungkin sekian dari sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.